Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salve. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita di hari ini berbicara tentang saudara Kristus. Dalam perikop Injil hari ini, Yesus mengajarkan suatu paradigma yang baru tentang pengertian saudara. Mungkin kalau hanya membaca sepintas, bisa timbul kesan seolah-olah Yesus kurang menghormati peran Maria, ibunya, dan bersikap acuh tak acuh terhadap saudara-saudaranya. Sebab ketika ia diberitahu bahwa ibu dan saudara-saudaranya mencari dia, jawabannya justru di luar dugaan. "Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku?" Ia melihat orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Dalam hal ini Yesus telah menunjukkan suatu dimensi baru dan lebih luas tentang pengertian saudara. Bagi Yesus, pengertian saudara bukan semata-mata tergantung pada hubungan darah atau pertalian keluarga. Yesus memperluas pengertian saudara itu sendiri. Ia menunjukkan bahwa prinsip dan ukuran untuk dapat disebut saudara Yesus adalah melaksanakan kehendak Allah. Sifat takut akan Allah dan taat pada kehendak Allah membawa seseorang untuk menjadi saudara Yesus Kristus. Karena Maria adalah seorang perempuan yang konsekuen sejak awalnya, merasa sebagai hamba Tuhan dan selalu tunduk pada kehendak Tuhan, maka dengan sendirinya Maria adalah termasuk saudara, bahkan ibu kandung Yesus. Karena itu, Yesus pasti menghormati ibunya, taat pada petunjuk dan bimbingannya selama ia dididik dalam keluarga kudus Nazaret. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, hidup Yesus diawali dan diakhiri dengan ketaatan kepada Bapaknya. Sebagai pengikut dan murid-muridnya yang setia kepadanya, semestinya hidup kita juga ditandai dengan kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu pasti akan mengarahkan hidup kita pada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, juga hal-hal yang indah. Bersediakah kita menjadi saudara Kristus? Mari kita buktikan dengan cara selalu tunduk dan taat untuk melaksanakan kehendak Tuhan, apapun jabatan dan posisi kita. Semoga demikian Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi saudara Kristus yang rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Nya yang tinggal di dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, berkatalah yang kudus, turun atas semua yang kita kasih dan kita doakan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.